man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk dusta yang dibolehkan, yang pertama namanya tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu menyampaikan perkataan yang benar, namun memungkinkan lawan bicara memahami makna yang lain. Jadi seseorang itu mengatakan sesuatu yang benar, tapi yang difahami oleh lawan bicaranya sesuatu yang lain. Ini namanya tauriyah. Ya. Dan ini dilakukan dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi yang memang darurat. Seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat hijrah bersama dengan Nabi SAW, yang Nabi SAW ini tidak dikenal, tapi ada orang yang lewat mengenal Abu Bakar, dan Nabi SAW ini dijadikan buronan. Abu Bakar dan Nabi ini dijadikan buronan oleh penduduk Mekah. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, mereka akan diberikan 100 ekor onta. Ketika Abu Bakar berpapasan dengan suatu kaum yang Abu Bakar kenal dan kaum ini kenal, tapi kaum ini tidak mengenal Rasulullah SAW. Nah, ketika kaum ini mengatakan kepada Abu Bakar, ya, siapa orang yang bersamamu? Maka Abu Bakar mengatakan, hadar rajul yahdinis sabil. Laki-laki ini, ya, orang ini yang telah menunjukkan jalan kepadaku. Orang menganggap, kaum ini menganggap bahwasanya yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ini adalah penunjuk jalan. Iya, penunjuk jalan. Dan Abu Bakar tidak menyampaikan secara langsung. Kenapa? Khawatir dengan keamanan Rasulullah SAW. Dan maksud dari Abu Bakar di sini, dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Rasulullah ini yang menunjukkan jalan kebaikan, kebenaran kepada Abu Bakar. Tapi yang difahami oleh orang yang lewat bahwasanya Rasulullah itu sebagai penunjuk jalan saja. Demikian ya khonifuddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka yang seperti ini namanya tauriyah. Mengatakan sesuatu yang difahami oleh lawan bicaranya ini berbeda. Kasus yang sama juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat manusia nanti pada hari kiamat dalam kondisi gelisah, dalam kondisi bingung, dalam kondisi cemas, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, minta supaya bisa memberikan syafaat agar terjadi persidangan pada hari kiamat. Maka datanglah semua manusia menuju Nabi Adam, dan Nabi Adam menyebutkan dosanya, kesalahannya. Lalu Nabi Adam mengatakan, datanglah kalian kepada Nuh, Rasul yang pertama. Maka datanglah mereka semua kepada Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Kemudian Nabi Nuh juga menyebutkan kesalahannya. Kemudian setelah itu manusia datang kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya sehingga dia tidak berhak untuk memberikan syafaat. Nah, di antara kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, beliau melakukan kebohongan 3 kali. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini bukan bohong yang sebenarnya, tapi tauriyah. Ya, tapi tauriyah. Yang pertama, ya, kebohongan yang pertama atau tauriyah yang pertama, pada saat Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah bertemu dengan seorang raja, yang raja ini zalim. Ya, raja ini adalah raja yang zalim, yang dia akan memisahkan antara suami dan istri. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, sekiranya engkau ditanya sang raja, maka jawablah, engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku. Dan maksud saudara di sini adalah saudara Islam, karena tidak ada yang beriman pada saat itu kecuali Sarah. Ya, jadi maksud ini bukan saudara kandung, tapi saudara dalam satu keyakinannya sama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
pada saat Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk melakukan perayaan, dan perayaan yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan, diajak. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan dalam penolakannya, dia mengatakan ini sakin, sesungguhnya aku sakit. Sesungguhnya aku sakit. Yang dipahami oleh kaumnya, Nabi Ibrahim ini dalam kondisi sakit. Tapi maksud dari Nabi Ibrahim di sini adalah beliau sakit melihat kaumnya berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya tauriah yang ketiga, pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala mereka. Ketika mereka melakukan perayaan, lalu Nabi Ibrahim ini masuk ke tempat ibadah mereka, semua patung-patung dihancurkan kecuali patung yang paling besar, dan diletakkan pada patung itu kampak untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Lalu ketika beliau dipanggil oleh raja pada saat itu, dan mereka bertanya, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Maka Nabi Ibrahim sembari menunjukkan kepada patung yang paling besar, dan mengatakan yang menghancurkan adalah ini yang paling kuat. Jadi mereka melihat bahwasanya Nabi Ibrahim itu menunjuk kepada patung yang paling besar tadi, tapi maksud Nabi Ibrahim ini yang paling kuat, bahwasanya tangannya. Jadi ini maksudnya tauriah, yang difahami, yang diucapkan oleh yang mengatakan ini difahami oleh orang yang mendengar lain. Ini namanya tauriah. Ketika terjadi fitnah di zamannya Imam Ahmad, Khaliqul Quran, bahwasanya dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Maka semua para imam, para ulama pada saat itu mereka dibunuh kalau mereka tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai pada akhirnya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada salah seorang ulama yang dia selamat ketika raja mengatakan, bagaimana pendapatmu dengan Al-Quran? Maka dia mengatakan Al-Quran, kemudian Zabur, Injil, Taurat, ini makhluk. Jadi maksud yang makhluk yang mana? Jarinya. Tapi yang difahami oleh sang raja apa? Al-Quran, kemudian Zabur, Taurat, Injil, ini makhluk. Ini namanya tauriah, dan ini diucapkan dalam kondisi yang terdesak. Nah, demikian ikhwan fillah hadanillahu wa iyyakum jami'an. Ini sesuatu yang dibolehkan. Namun demikian pun para ulama mengatakan ini bukan dusta yang sebenarnya. Ini bukan dusta yang sebenarnya. Ini poin yang pertama. Jadi yang dibolehkan kedustaan itu yang pertama adalah tauriah, walaupun tauriah ini bukan kedustaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kedustaan yang benar-benar dibolehkan itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Kata Nabi kita SAW, la yahillul kadhib illa fi thalathin. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Dusta yang dibolehkan, yang hukum asalnya haram dan dia dosa besar, maka dibolehkan dengan 3 hal kondisi. Yang pertama, kata Nabi SAW, yuhadithu rajul imra'atahu liyurdiyaha. Seorang suami berbohong kepada istrinya untuk membuat istrinya ridha, untuk membuat istrinya senang. Jadi seorang suami dia berbohong kepada istrinya dalam rangka menyenangkan istrinya. Contohnya apa? Contohnya pada saat istrinya masak, istrinya masak, kemudian ada bumbu yang kurang garam, lalu suaminya mengatakan, Masya Allah makanan ini enak. Dia bohong, padahal makanannya kurang enak. Dalam rangka mencari keridhaan istrinya, menjadikan dia senang, maka dia berbohong. Maka dia berbohong. Contohnya, si istri mengatakan kepada suaminya, Masya Allah, engkaulah suamiku yang paling tampan, padahal suaminya enggak tampan. Kenapa Memang suaminya cuma satu. Makanya dikatakan engkaulah suamiku yang paling tampan, kan demikian. Enggak ada suami-suami yang lain. Supaya suaminya senang. Dia bohong, tapi dalam rangka mencari keridhaan ini boleh.
Nah, tapi ada kasus bohong yang ini nggak boleh. Ya, gimana seorang suami bohong? Ya, seorang suami bohong, namun memang benar-benar bohong. Dek, izinnya sepekan mau dinas keluar kota. Ya, mau dinas keluar kota. Ternyata bukan dinas keluar kota. Ya, tapi apa? Tapi dia sudah punya istri yang kedua, sembunyi-sembunyi. Ya, karena memang sudah jatah giliran istrinya yang kedua, dia berbohong pada istri yang pertama. Padahal bukan keluar kota. Ya, padahal bukan keluar kota. Ada dinas nih dari kantor, harus keluar kota selama sebulan, selama sepekan. Ini dusta yang sebenarnya. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Demikian ya khonifuddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalam rangka mencari keridhaan, dalam rangka mencari keridhaan pasangan ini boleh bohong yang memang dalam rangka mencari keridhaan pasangan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kebohongan yang kedua itu kapan? Fil harab. Ya. Fil harab, ketika berdusta pada saat perang. Wal kadhib fil harab, berdusta ketika perang. Ini siasat perang. Ya, ini siasat perang. Ketika musuhnya mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, ya pasukan kalian hanya sedikit, maka pasukan kaum muslimin mengatakan, nanti sebentar lagi pasukan-pasukan kami akan datang untuk menjadikan pasukan musuh itu menjadi gentar. Boleh berdusta, boleh. Ya, dan ini bagian dari strategi perang. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh, ketika dalam perang ini boleh. Ya, ini boleh. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wal kadhib liyusliha bainan nas. Dusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi kalau ada dua orang yang berselisih, kemudian dia orang yang ketiga untuk mendamaikan si A dengan si B. Dia katakan, C ini mengatakan, wahai B, A mengatakan kepadaku tentang dirimu bahwasanya dia itu sangat rindu kepadamu, pengen lagi jalan sama, pengen lagi duduk satu di dalam majelis. Kemudian ya si C ini datang lagi kepada si A mengatakan yang sama, padahal kedua-duanya tidak mengatakan apa-apa, dia bohong. Tapi dalam rangka mendamaikan keduanya boleh. Jadi hukum asalnya tidak boleh, dengan tiga keadaan ini menjadi boleh. Jadi pada dusta-dusta yang lain maka tidak diperbolehkan. Pada dusta-dusta yang lain maka tidak diperbolehkan. Hanya ada pada tiga saja. Ya, hanya ada pada tiga saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Para ulama menyebutkan beberapa bentuk kedustaan berkaitan dengan syariat dan berkaitan dengan manusia. Dusta yang berkaitan dengan syariat, yang pertama berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah tidak mengatakan halal, dia katakan halal. Allah tidak mengatakan haram, dia katakan haram. Allah mengatakan, Allah menetapkan ini haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Allah mengatakan halal, padahal Allah tidak menghalalkan. Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kedustaan yang paling besar ya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang nama atau sifat Allah tanpa dalil. Berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa dalil. Allah itu punya nama-nama yang indah, dan setiap nama yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri semuanya ada dalil, dan kita tidak boleh menamai Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya. Allah itu maha keren, nggak boleh. Tapi kalau memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala nggak ada masalah. Tapi kalau dia menetapkan nama ini tauqifiyah, harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya nggak boleh ditetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat Allah. Ya.
Ini dusta terhadap nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, ya berfatwa mengenai halal dan haramnya tanpa ilmu. Karena menetapkan halal dan haram itu adalah pembuat syariat. Siapa pembuat syariat? Allah Subhanahu wa taala. Iya, pembuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdusta di dalam syariat itu berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau ada orang yang mengatakan saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, kita benarkan atau kita dustakan? Benarkan atau dustakan? Ada yang mengatakan saya ini keturunan Nabi. Ya, saya ini keturunan Nabi Muhammad. Demikian, saya ini Habib, keturunan Nabi. Taib, kita benarkan atau kita dustakan? Benarkan. Masalah dia dusta itu urusan dia dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan. Ya, kita benarkan, ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Masalah dia jujur dan bohong itu urusan dia dengan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau seandainya dia berbohong, dia akan berhadapan dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Kewajiban kita sudah, benarkan saja, sudah selesai. Artinya kalau seandainya dia adalah orang yang mulia, kita muliakan. Dan kalau dia tidak memuliakan dirinya dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW, itu kembali kepada dia. Tetap kita hormati. Iya, demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Terlepas dia dusta atau jujur, itu antara dia dengan Allah dan Rasulullah SAW. Artinya kalau seandainya dia dusta, maka ini dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dia menyandarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dia menyandarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Tidak sulit mengatakan, iya, saya percaya. Masalah dusta, dan memang dia dusta, itu dosanya besar. Karena dia menyandarkan, nasabnya bukan kepada yang memang dia bukan nasabnya sampai kepada Nabi SAW, dia nasabkan kepada Nabi SAW. Jangankan kepada Nabi, jemaah, jangankan kepada Nabi, menasabkan seseorang bukan pada orang tuanya saja haram. Ini nggak boleh. Oleh karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi mengangkat Zaid bin Harithah. Awalnya ketika bapaknya datang, bapaknya Zaid datang, Harithah datang, karena sudah diketahui bahwasanya Zaid bin Harithah ini dijual di Makkah. Iya, dijual di Makkah. Nah, salah seorang keponakan dari Khadijah, beliau membawa budak-budak. Lalu Khadijah pun ditawarkan, dan di antara budak-budak yang ditawarkan itu ada Zaid bin Harithah. Maka Khadijah pun mengambil Zaid bin Harithah. Ini hadiah untuk Khadijah dari keponakannya. Nah, ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, Nabi senang dengan Zaid. Ya, kemudian diangkatlah, dibebaskan, kemudian dijadikan anak angkat. Kemudian Zaid bin Harithah ini ketika tinggal di Mekah, ketika musim haji, pamannya Zaid kenal, kaumnya ini kenal ini Zaid. Maka disampaikanlah kepada keluarganya, disampaikanlah kepada bapaknya. Maka datanglah Harithah bersama dengan pamannya menjumpai Zaid. Lalu bertemulah dengan Rasulullah SAW dengan membawa uang. Dengan membawa uang untuk menebus Zaid. Kemudian Nabi mengatakan, kita panggil Zaid. Terserah. Aku tidak memaksa dia untuk mengikutiku dan mengikutimu. Silahkan tanya dia mana yang dia pilih. Apakah dia ingin kembali kepada ayahnya, aku akan kembalikan tanpa harus membayar apa-apa. Atau dia memilihku, maka Zaid pun didatangkan. Didatangkan. Kemudian ketika Zaid didatangkan, maka orang tuanya mengatakan, wahai Zaid,
siapa yang kau pilih, bapakmu atau Muhammad? Maka Zaid mengatakan, aku memilih Muhammad. Ya, aku memilih Muhammad. Pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul. Aku memilih Muhammad. Nah, kemudian bapaknya mengatakan, celakalah wahai Zaid, celakalah engkau wahai Zaid. Maka Nabi SAW membawa Zaid, kemudian mengumumkan di hadapan semua, ya, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Zaid ini adalah anakku. Sehingga dia dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Nah, ketika Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya Zaid ini adalah anakku, maka orang tuanya pun merasa tenang. Artinya bukan budak lagi dia. Ya, bukan budak lagi dia, dan dia pun pulang ke tempat tinggalnya. Lalu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memanggil nama bapaknya, sehingga kembalilah dipanggil Zaid bin Harithah. Dan di antara, kata Nabi SAW, dan di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang belum hilang itu adalah, ya, menasabkan seseorang bukan pada orang tuanya. Jadi seseorang itu menasabkan bukan pada bapaknya saja, ini nggak boleh. Apalagi dia menasabkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, jadi nggak ada sulitnya bagi kita mempercayainya. Masalah kedustaan dia itu urusannya tidak dengan Allah dan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Nah, di antara berdusta atas nama Nabi SAW juga berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang hadis-hadis palsu, yang mendatangkan hadis-hadis yang palsu, memotivasi manusia untuk beramal, ternyata itu bukan datang dari Nabi SAW. Di antara contohnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika datang bulan Ramadan, itu banyak bermunculan hadis keutamaan salat tarawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam ke-30. Bayangkan, malam pertama keutamannya ini, malam kedua keutamannya ini. Hanya ada hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun yang lainnya, Nabi tidak menjelaskan malam pertama keutamanya ini, malam kedua keutamanya ini, ya salat tarawih berjamaah. Sementara kita tahu Nabi itu salat tarawihnya, salat malamnya hanya 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat Nabi tidak berjamaah. Kenapa? Khawatir dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berdusta atas nama Nabi SAW dengan membawa dalil-dalil yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua, berdusta yang berkaitan dengan manusia. Iya. Berdusta yang berkaitan dengan manusia. Ikhwani fiddin hadaniyallah wa iyyakum jami'an. Berdusta yang berkaitan dengan manusia terkadang dalam rangka apa? Mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka dilakukan kedustaan-kedustaan. Maka orang yang seperti ini, pada saat dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara dia berbohong, dengan cara dia berdusta, maka ini merupakan kezaliman. Kalau dia makan harta orang lain dengan cara yang batil, Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dengan cara yang haram, maka neraka layak bagi. Jangan diambil dengan cara-cara berdusta kepada manusia. Ya, berdusta kepada manusia. Dia berbohong kepada manusia dalam rangka mengambil harta manusia. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka jauhkan diri kita dari sifat dusta. Karena tadi kita sudah menyebutkan bagaimana kedustaan, kerugian orang-orang yang berdusta, baik di dunia dalam muamalah di dunia, baik di dalam kubur, dan nanti pada hari kiamat. Ada 3 tempat yang dia akan merasakan kerugiannya. Di mana saja? Di dunia, di alam kubur, dan nanti pada hari kiamat. Aplikasi kaidah ini, ikhwani fiddin, ada sebuah kisah. Karena kedustaan, waqad khaba man iftara,
Sungguh merugilah orang-orang yang mengadakan kedustaan. Di zaman Imam Ahmad, ya di zaman Imam Ahmad, sampai pada akhirnya Imam Ahmad itu bertemu dengan khalifah yang bernama Al-Mutawakkil. Di sana ada Al-Mu'tasim, ada Al-Wathiq, ya ada Al-Wathiq, ada Al-Ma'mun. Sampai pada akhirnya 3 generasi ini termakan syubhat orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sehingga pada akhirnya di zaman Khalifah Al-Mutawakkil ini kembali seperti semula, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, di antara ulama yang dibunuh oleh Al-Wathiq, saudaranya Al-Mutawakkil, pada saat Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani mendatangi Al-Mutawakkil, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada perkara yang lebih menakjubkan daripada perbuatan Al-Wathiq. Ia membunuh Ahmad bin Nasir. Ahmad bin Nasir ini dibunuh. Karena apa? Karena keyakinannya adalah keyakinan ahlu sunnah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan mereka sebelum Al-Mutawakkil ini, ya khalifah yang termakan syubhat mengikuti keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ya, demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ahmad bin Nasir ini lisannya senantiasa membaca Al-Quran, sampai pada akhirnya dia akan dibunuh, dia senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian mendengarkan perkataan Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani, Al-Mutawakkil ini pun sedih, karena yang melakukan itu adalah saudaranya, ya khalifah sebelumnya. Kemudian pada saat Abdul Malik Az-Zayyad, ya Abdul Malik Az-Zayyad, ya ketika dia mendatangi menghadap Al-Mutawakkil, Al-Mutawakkil bertanya kepada Abdul Malik Az-Zayyad, "Wahai Ibnu Abdul Malik, ada sesuatu yang mengganjal pada diriku terkait dengan kematian Ahmad bin Nasr." Maka Abdul Malik Az-Zayyad ini ingin mencari muka di hadapan Al-Mutawakkil. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membakarku dengan api jika yang dibunuh oleh Al-Wathiq, yang dibunuh oleh Al-Wathiq ini siapa? Ahmad bin Nasr, tidak dalam keadaan kafir." Maksudnya apa? Saudaranya, ya Al-Wathiq ini yang telah membunuh Ahmad bin Nasr itu kafir. Itu kafir karena punya pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman khalifah pada saat itu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjilat Al-Mutawakkil. Tapi jawabannya tidak juga memberikan ketenangan kepada Al-Mutawakkil. Kemudian selanjutnya datanglah orang yang bernama Harthamah. Dia juga berkata, Amirul Mukminin ini juga bertanya kepada Harthamah, "Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku tentang kematian Ahmad bin Nasr." Maka jawabannya sama, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang dibunuh oleh Al-Wathiq adalah orang kafir. Dan aku siap kalau seandainya keyakinanku ini salah, aku siap dibunuh dengan dicincang-cincang." Kalau tadi, ya Az-Zayyad tadi dia siap kalau seandainya dia mati dalam kondisi dibakar, ini dicincang-cincang. Kemudian yang ketiga, Ahmad bin Abi Du'ad. Jawabannya juga sama, yang dibunuh oleh Al-Wathiq adalah orang yang kafir. Ya, dan dia yakin dengan ucapannya, sehingga apa? Dia yakin, ya, aku rela kalau seandainya aku dipukuli. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena mereka semuanya ini adalah orang yang berdusta. Ya, orang yang berdusta. Pada akhirnya ketiga orang tersebut itu pun mati disiksa dengan apa yang mereka ucapkan. Yang pertama mati dibakar, kemudian yang kedua mati dicincang karena dia termasuk ke dalam orang yang bersekongkol untuk membunuh Ahmad bin Nasir. Kemudian yang ketiga juga demikian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waqad khaba man iftara. Ya, sungguh merugilah orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Seperti itu di ikhwan fillah hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini contoh. Ya. Ini contoh dalam rangka dia menjilat dengan penguasa. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia meyakini bahwasanya saudaranya penguasa pada saat itu di atas kebenaran. Namun ternyata mereka dusta.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukum mereka, jadilah mereka termasuk orang-orang yang merugi. Contoh yang lain terakhir jamaah, di mana Allah mengatakan sungguh merugilah orang-orang yang berdusta. Ada seorang dosen, ya, ada seorang dosen di salah satu universitas yang dia sudah menikah 2 kali namun gagal. Bercerai, dan dia pengen menikah untuk yang ketiga kali. Dan dia tertarik dengan seorang laki-laki dari kerabatnya, di mana kerabatnya ini sudah punya istri dan sudah punya anak. Sudah punya istri, sudah punya anak. Kemudian wanita ini, si dosen tadi ini punya sepupu yang ingin melakukan kedustaan. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin memisahkan suami istri ini. Supaya apa? Kalau nanti pisah, si laki-laki akan menikah dengan dosen wanita ini, kemudian si mantan istrinya menikah dengan sepupu laki-laki. Jadi mereka sebarkan fitnah. Mereka sebarkan fitnah di keluarga besar mereka. Ya, yang laki-laki dengan yang perempuan. Qadarullah, ya, fitnah pun menyebar dan mereka pun pisah. Kerabat yang laki-laki ini yang sudah punya istri dan anak pada akhirnya cerai, pisah. Apa yang terjadi jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi, ya, kerabat laki-lakinya ini bukan menikah dengan dosen wanita ini, dan mantan istrinya juga tidak menikah dengan sepupu laki-lakinya. Padahal mereka sudah merancang kedustaan, fitnah, dan memisahkan antara suami dan istri. Terjadilah perceraian karena fitnah, karena kedustaan mereka. Allah Maha tahu, dan Allah tidak jadikan keduanya, dosen ini dengan sepupunya, menikah dengan laki-laki dan mantan istrinya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka ingatlah faedah Qur'aniyah ini, di mana Allah mengatakan waqad khaba man iftara. Sungguh merugilah orang-orang yang mengadakan kedustaan. Maka kalau kita sudah terlanjur dusta jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka segala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya, dan bertobat kepada Allah. Kalau ternyata kedustaan itu berkaitan tentang kehormatan orang lain, maka minta halal. Ya, maka minta halal, sehingga kehormatan seseorang itu terhinakan disebabkan karena apa? Fitnah kedustaan yang kita lakukan. Dan ingat faedah ya, supaya muamalah tidak ada kedustaan kita lakukan orang lain, karena bisa dusta. Demikian ya ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan, ya, faedah Qur'aniyah yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan berhati-hati, di mana ada aturan-aturan yang harus kita jaga dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang menyinggung masalah manusia. Ya, terlebih yang menyinggung masalah manusia. Kalau dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup beristighfar dan bertobat. Tapi kalau kezaliman kita berkaitan tentang kehormatan orang lain, hak orang lain, maka tidak cukup dengan istighfar dan bertobat, karena syaratnya harus terpenuhi lagi, yaitu apa? Yaitu dengan cara minta halal. Dengan cara minta halal, dengan cara minta maaf. Sulit, ya. Kalaupun harus mengeluarkan harta untuk mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimi, keluarkan. Karena di dunia ini masih berlaku rupiah. Namun nanti pada hari kiamat tidak berlaku lagi yang namanya rupiah. Yang berlaku hanya pahala dan dosa. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan faedah-faedah yang lain pada kesempatan berikutnya insyaAllah. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa kita bahas mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.